Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas. Ucapan resmi terbukti Jokowi tidak hadir di sidang perdana ijazah asli atau palsu. Guys, akhirnya sidang perdana ijazah asli atau palsu Jokowi resmi telah dimulai. Namun sayang seribu kali sayang, Jokowi sebagai pihak tergugat tidak bisa hadir lantaran ada urusan lain dan diwakilkan oleh beberapa orang kuasa hukumnya. Sementara itu, Rismon Sianipar makin yakin bahwa dugaannya terhadap ijazah Jokowi itu benar-benar palsu menurut keilmuan yang dimilikinya. Dan bahkan Rismon juga tidak takut ditangkap dan dipenjara untuk membuktikan bahwa dugaannya adalah benar terhadap ijazah Jokowi. Wow, luar biasa ya. Semakin seru dan semakin panas ini guys ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Misalnya saya pun ditangkap atau ditahan, ditersangkakan. Saya kira akan banyak rismon-rismon yang lain gitu. Ya, betul, benar. Ya dibinih atau ditangkap, ditersangkakan, ditahan. Nggak bakal ini selesai gitu. Ini masalah teknologi, masalah sains. Nggak bakal bisa dibungkam oleh rismon ditahan. Nggak, masalah ini mati. Nggak bakal. Karena apa yang saya terangkan itu, ya, itu sudah menjadi konsumsi publik, pengetahuan publik. Saya ditangkap pun itu analisa saya sudah sempat beredar gitu. Ya, apalagi mungkin PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia di seluruh dunia juga sudah mungkin membahas itu ya. Jadi tolong menghentikan kasus ini, biarkan itu berjalan untuk pembuktian pokok perkara. Bareskrim harusnya dimulai dari laporannya TPUA. Di situ kan inti perkara, pembuktian ijazah Joko Widodo palsu atau asli gitu loh. Baru nanti setelah itu pencemaran nama baik. Tetapi kalaupun Bareskrim mendahulukan laporannya Joko Widodo, silakan lah. Ya, kita juga sudah tahu kok apa kalian, level kalian. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Dalam sidang perdana, Jokowi sebagai tergugat tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum, yaitu YB Irfan. Pihak penggugat yakni M. Taufik menjelaskan bahwa agenda lanjutan adalah mediasi, di mana mediasi tersebut harus dihadiri oleh Jokowi sebagai tergugat. Informasi selengkapnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunvideo.com Meisada Sirait yang akan melaporkan secara langsung. Ya, mantap. Ya, Tribuners, diketahui bahwa ternyata Pak Jokowi sebagai tergugat tidak hadir. Kenapa gitu ya? Apakah karena diutus oleh Pak Prabowo ke Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, atau sengaja gitu ya? Wow, mantap. Ternyata dugaan netizen memang tidak meleset 100%. Ternyata Pak Jokowi itu benar-benar tidak hadir di sidang perdana ijazahnya itu gitu ya. Padahal itu beliau kan sebagai tergugat, kenapa tidak hadir, kenapa dia wakilkan kepada kuasa hukumnya gitu ya. Waduh, nah oke guys, lanjut seperti apa nih cerita berikutnya. Dugaan ijazah palsu Jokowi sudah digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April hari ini dan sudah selesai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian di dalam sidang hari ini, Jokowi sebagai tergugat satu ini tidak hadir begitu dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu YB Irfan. Kemudian tadi dari pihak penggugat yaitu M. Taufik juga sempat menjelaskan bahwa agenda lanjutannya ini adalah mediasi Tribuners, di mana mediasinya ini diharapkan Jokowi hadir begitu sebagai tergugat. Tapi Taufik juga memperkirakan bahwa mediasi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, meskipun pihaknya katanya siap begitu untuk kapanpun untuk akan dilakukan mediasi. Namun mengingat Jokowi sendiri yang masih ditugaskan untuk melayat ke Vatikan, ini menjadi pertimbangan juga sepertinya mediasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ya baik, saudara kuasa penggugat dan mediasi. Kalau mediasi artinya tuh saling sistem kekeluargaan kali ya. Mungkin waduh, ini publik kan semakin ragu ini kenapa harus mediasi dulu gitu. Harus ya mediasi itu maksudnya kan
agar tidak sampai karena hukum, kan itu maksudnya. Jadi mediasi dulu antara pihaknya Pak Jokowi dan juga pihak penggugat gitu ya, dari TPUA gitu. Kenapa harus mediasi? Kenapa harus dilanjutkan saja sidangnya setelah Pak Jokowi datang nanti ke Indonesia lagi gitu, dan beliau dihadirkan gitu ya. Aduh, lanjut. Usaha para tergugat berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh saudara kuasa penggugat dan saudara kuasa tergugat menyangkut pemilihan mediator ya. Untuk itu hari ini Majelis Hakim akan membacakan penetapan ya, berkaitan dengan pemilihan mediator yang saudara tunjuk. Atas dasar penetapan inilah nanti mediator akan melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator dalam perkara para pihak ya, dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan, yaitu di 30 hari plus 30 hari bila waktu diperlukan kembali ya. Aduh, Coba kita cari beritanya ya, 30 hari kita baca. mulai dari sidang kemarin itu ya. Detik. Jokowi akan laporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Nah, nama-namanya siapa ya? Saya coba cari dulu beritanya. Presiden ke-7 Joko Widodo akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Oh, masih berpotensi. Saya kira sudah ada nama fix ya. Wah, ternyata masih berpotensi. Terus kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Oh gitu. Oke, siap bos. Gitu aja. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin masih ada sekitar 4 orang. Kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selasa 22 April 2025. Bentar, Pak. Mumpung Pak semuanya lagi minum tuh. Jadi kalau dilaporkan orang-orang yang dimaksud pencemaran nama baik itu, padahal itu kan sidangnya kan belum selesai, kan belum terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu Pak asli atau palsu. Kenapa sudah ada yang dilaporkan? Itu gimana urgensinya gitu ya? Kan belum ada keputusan. Berarti kan belum ada kejelasan tentang ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kenapa sudah ada yang dilaporkan gitu ya? Sudah ada yang berpotensi akan dilaporkan, masih berpotensi ya, maaf ya guys, masih berpotensi akan dilaporkan, ada nama 4 orang. Padahal keputusan pengadilan belum ada gitu ya. Apakah ini semacam gertakan atau intimidasi atau gimana ini? Lanjut Pak Rismon, mantap, semangat terus. Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum. Oke. Mantap. Yakub Hasibuan, ya. Teruskan ya, jangan mundur sejengkal pun, biar kita tanding dulu, kan gitu. Ya. Jangan cuma gertak-gertak sambal. Udah lama pun ini. Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ. Namun, itu kan hanya sementara ya. Mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Apanya perkembangannya itu. Namun, sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja ke-4 orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum. Ya, bagus itu, ya Jokowi. Tetapi kalau tidak terbukti tuduhannya, Jokowi pun akan saya laporkan balik. Itu loh, ya, jangan macam-macam ya. Kita pegang kebenaran ilmiah, tidak mau mundur sejengkal, nggak usah sejengkal, seinci pun ya. Saya sudah bilang ya, untuk teknologi 1985 tidak ada teknologi yang bisa memproduksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan rekan-rekannya itu di dunia dan akhirat. MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika, di Jepang, dimanapun gitu ya. Jadi jangan ini ya, kalau kalian bisa buktikan itu ada di dunia lain, silahkan, kan gitu. Kalau cuma berarti benar kan, tunggu keputusan dulu baru bisa ada yang dilaporkan
Tapi kalau cuman gini kan cuman gertak-gertakan sambal gitu ya. Mantap nih, Mang Rismon, jangan sampai mundur, tetap semangat terus ya, jangan sampai mundur kena gerak sambal seperti ini. Lanjut. Bungkam apa ini? Apa namanya itu? Pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Sejak kapan ilmiah mencemarkan nama baik orang? Ya. Nggak ada urusannya dengan nama baik itu. Itu urusannya pada kebenaran ilmiah. Ya, walaupun UGM mengatakan sudah apa administrasi. Ya, kalau cuma berkas-berkas itu bisa dibuat-buat. Sekarang masalahnya kita harus uji berkas itu secara ilmiah, kan gitu kan? Siapapun bisa. Buktinya kemarin waktu kita apa namanya pertemuan 15 April 2025, ya, ada seorang katanya rekan mahasiswanya itu Joko Widodo bernama Saminuddin Baruri itu. Buktinya tesis dikasih, ya kan? Itu belum diuji kertas, itu tulisan aja sudah marsap buretan ya. Tulisan saya sudah ketahuan itu ancur-ancuran. Ya. Tadi malam ada iWish ya. Apa namanya live, saya nggak bisa datang ke Jakarta. Tapi nggak ada tawaran Zoom sih ya. Coba saya ada Zoom aja gitu ya. Tapi kalau minggu depan iNews bisa menawarkan lagi untuk apa? Suara rakyat ya. Rakyat bersuara. Minggu depan ayo gitu loh. Tapi kalau bisa jangan buzzer diturunkan. Apa itu? Siapa itu? Iya, betul. Aduh, benar. Jangan sampai buzzer diadu dengan orang-orang ilmuwan seperti ini ya. Jadi nggak seru seperti kemarin terjadi itu ya. Siapa lah itu namanya, sampai emosi-emosi, sampai naik darah segala, sampai ngejar-ngejar orang segala. Itu kan nggak bagus di dalam mengadu isi otak gitu ya. Orang sementara isi otak yang diadu, sedangkan dia malah otak yang diadu. Jadi di sini kesimpulannya, andaikan nanti terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu, andaikan itu palsu, nah otomatis benar lah ya Bang Rismon, sesuai dengan apa yang beliau analisis selama ini, sesuai dengan keilmuan beliau gitu ya. Tapi justru sebaliknya, andaikan terbukti nanti ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli, tidak ada rekayasa sama sekali dari pihak-pihak manapun, tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupkan gitu ya. Nah, siap baru susah orang-orang yang menggugat Pak Jokowi, orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi itu palsu, baru sah mereka dilaporkan dan baru sah mereka diproses. Tapi andaikan belum itu ada keputusan satupun dari pengadilan, mereka itu belum bisa dilaporkan, bisa tapi belum bisa diproses gitu ya. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciri fokus. Thanks for watching.